tadi perselingkuhannya tidak sampai pada hubungan suami istri, menganggap itu ya biasa-biasa aja gitu. Jadi tidak terlalu merasa bersalah dan sehingga tidak terlalu merasa harus berubah. Ini yang jadi masalah, salah pemahaman konsep dosa jinah ya. Padahal kan jinah itu sekali lagi tidak harus hubungan suami istri, memberikan perhatian yang lebih pada orang lain selain istrinya, selain suaminya, itu sudah jinah. Pertanyaan dari Surabaya. Apakah luka karena perselingkuhan bisa hilang sedangkan masih tinggal bersama suami yang membuat luka? Ya, luka itu ada dua level lah gitu paling tidak ya. Jadi lukanya itu yang dalam banget dan lukanya karena satu kali kejadian. Yang kalau yang satu kali kejadian relatif bisa tuh memaafkan ya. Walaupun mungkin tidak hilang, tapi paling tidak rasanya sudah berkurang sampai hilang. Tapi memorinya itu tetap ada dan itu nggak apa-apa. Jadi kayak kalau laptop gitu ya, itu kan sudah di-delete ya kejadiannya, lukanya sudah berkurang, tapi bahwa itu masih ada, terbayang masih bisa ada. Nah, beda dengan luka perselingkuhan yang mungkin kalau disebut mendalam sih nggak terlalu mendalam ya, nggak sampai dinikah gitu, nggak sampai jinah fisik gitu kan. Ya tapi kan tetap aja jinah ya walaupun chatting. Dan itu berjalan lama. Ini biasanya siapapun yang berselingkuh dan siapapun yang korban perselingkuhannya, maka yang menjadi korban perselingkuhannya menjadi agak sulit menyembuhkan lukanya. Kenapa? Karena berulang itu tadi, maka hilang kepercayaan dengan kekuatan spiritual. Mungkin kita mulai dari bahwa tidak ada manusia yang tidak punya salah gitu kan, tapi yang penting bahwa taubatan nasuha, tidak melakukan lagi kondisi yang perselingkuhannya sekali. Ketika pasangan sudah minta maaf, kita sudah tahu dia sudah bertobat dan tidak mengulanginya lagi, mungkin si korban perselingkuhan agak lebih tenang. Saya katakan belum tentu sudah sembuh, karena sembuh itu sebuah proses. Kalau yang si pelaku ini terus-terusan menunjukkan perubahan perilaku menjadi lebih baik. Yang agak sulit tadi sudah saya katakan, yang perselingkuhannya berjalan terus, chattingan terus, sudah sekedar chattingan sih, tapi terus-terusan terjadi berbulan-bulan, udah ketahuan, sudah dikasih tahu bilang iya nggak akan lagi, tapi melakukan lagi. Masalahnya gini, ada banyak orang ketika tadi perselingkuhannya tidak sampai pada hubungan suami istri, menganggap itu ya biasa-biasa aja gitu. Jadi tidak terlalu merasa bersalah dan sehingga tidak terlalu merasa harus berubah. Ini yang jadi masalah, salah pemahaman konsep dosa jinah ya. Padahal kan jinah itu sekali lagi tidak harus hubungan suami istri, memberikan perhatian yang lebih pada orang lain selain istrinya, selain suaminya, itu sudah jinah. Nah, konsep spiritual jadi pada akhirnya kan, dan efek konsep spiritual ini pada perasaan. Jadi kalau memang sudah terlanjur berulang, tentu perlu proses untuk memfinishingnya ya. Mau seperti apa memfinishingnya? Pasrahkan sama Allah, minta tolong sama Allah, dan bahkan lakukan terus berdoa sampai habis-habisan. Ya Allah, bila ini yang terbaik maka mudahkanlah, seperti itu ya, doa-doa salat istikharah kan. Itu mungkin yang bisa dilakukan karena kita tidak bisa mengukur perasaan orang lain. Dari Lamongan, bagaimana cara kita tahu apakah diri kita masih mempunyai luka batin atau sudah rilis? Bagaimana taunya? Kalau kita terpicu, terstimulasi, kecolek hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu itu, kita sudah tidak apa-apa. Udah aja gitu loh. Tidak tersinggung, tidak baper, tidak marah, tidak sedih. Pokoknya seperti kayak ini misalnya ada yang manah dari main panah, yang panah ke sini nggak sempat masuk, tapi tek gitu loh. Apa yang membalikannya? Ya karena emosi kita sudah positif ya. Jadi lakukan dulu finishing emosi negatif dengan depth sampai habis, sampai positif, sehingga ada apapun yang masuk ke kita, yang menyerang ke kita, tidak masuk tapi keluar. Itulah yang disebut kita sudah selesai dengan permasalahan masa lalu kita, dengan luka-luka batin kita. Pertanyaan dari Medan. Bagaimana cara menetapkan batasan bagi seorang yang dulunya people pleasure, terkadang karena sudah biasa menyenangkan orang lain, membuat saya buram dengan batasan. Tipe orang yang menyenangkan orang lain, selalu baik buat orang lain, terus-terusan buat orang lain. Satu hal yang perlu kita pahami, baik pada orang lain itu harus loh, dan itu baik gitu ya, asal dengan
niat Allah, bukan dengan niat meminta pujian, bukan niat meminta balasan. Kalau anak istilah sekarang, bukan niat validasi, tapi benar-benar niatnya saya berbuat kebaikan ini, saya menolong ini, bismillah, lillah, karena Allah. Itu sih aman, mau kayak gimana pun. Tapi ketika kita melakukan kebaikan itu karena itu nggak enakan, kalau nggak ngikut, karena kalau tujuannya Allah, kita tidak mempermasalahkan bahwa kalau kita nolak itu, orang akan, saya nggak enak. Enggak, saya tidak mampu menolong karena emang saya tidak mampu, dan Allah maha tahu gitu kan. Itu yang tujuannya Allah. Tapi kalau tujuannya manusia lain, ada indikasi menolong itu karena nggak enak sama orang, nanti dibilang apa, itu kan nanti dibilang apa. Jadi nilai-nilainya dari orang lain ya. Kondisi kita seperti ini karena satu, pola asuh kita, orang tua sering meminta kita untuk mengalah, mengabaikan perasaan, sudahlah, biarlah gitu ya, mengalahlah, sabarlah. Kalimat-kalimat itu mendidik, membentuk kita untuk mendahulukan orang lain, mengabaikan diri sendiri. Kalau terus-terusan zalim pada diri kita, banyak doanya, doa memohon ampun atas kezaliman diri. Jadi poinnya gimana? Lakukan terus terapi sampai lepas pengalaman emosi negatifnya, sampai menemukan diri yang sesungguhnya seperti apa. Maka kalau sudah begitu, bismillah, kita akan menjadi individu yang tegak di jalan Allah, mencari ridho Allah saja. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Kita menolong karena Allah, dan ketika kita pun tidak mampu menolong, bukan kita tidak mau, tapi memang kita sedang tidak mampu. Mungkin saat itu Allah sedang tidak memberikan kemampuan pada kita. Jadi nggak apa-apa, bukan salah kita. Salah satu dalam proses itu yaitu menjaga jarak ya, berjarak dulu. Bukan memutus silaturahmi loh berjarak, tapi karena saya belum bisa nih, belum nyaman nih, kita berjarak dulu ya. Boleh kok. Pertanyaan selanjutnya dari Depok. Bagaimana caranya agar bisa bicara dengan suami atas semua perasaan yang mengganjal, sedangkan suami sering sekali sulit diajak bicara? Bagaimana cara menjalani rumah tangga dengan baik, sedangkan sering kali menemukan suami chat dengan perempuan lain? Perselingkuhan juga ya. Ini kan komunikasi ya. Ini sudah terlanjur. Harusnya pertanyaan ini sebelum menikah nih, supaya kita tahu cara berrelasi, berkomunikasi dengan pasangan itu seperti apa. Ini sudah bernikah. Sekarang mungkin dulunya nggak nyaman ya. Mungkin dulunya baik-baik saja, lancar-lancar aja gitu ya. Masih pengantin baru dan sebagainya. Nah, mulai ada hambatan-hambatan gitu. Ini sudah terjadi. Jadi satu, tetap aja sih kita coba cari akar masalahnya, kenapa sih menjadi kurang nyaman berkomunikasi dengan pasangan, dengan suami di sini. Tapi di sini di bawah ada menyatakan bahwa suami sering chat dengan orang lain. Sebetulnya perasaan-perasaan teteh yang kecewa, sakit hati, marah, dan semua rasa negatif itu, terutama akhirnya tidak percaya pada suami, yang membuat teteh menjadi kurang punya kenyamanan bicara dengan suami, berkomunikasi dengan suami. Kan poinnya di kenyamanan ya. Kalau kita sudah punya pengalaman tidak baik, dia tidak bisa dipercaya, dia chatting dengan orang lain, maka apapun yang mau keluar ini kan diwarnai oleh perasaan-perasaan yang ada di sini. Ini yang membuat pada akhirnya sekalipun teteh sudah niat dengan akan bicara baik-baik, ketika suami kurang menanggapi, pasti emosi teteh kepancing. Akan keluar juga emosinya, entah sekedar menangis yang menyayat karena merasa terabaikan. Kan mungkin di dalam pikiran teteh, kamu bisa ber-WA-an, chatting yang panjang lebar dengan orang lain di luar sana, dengan perempuan lain, sementara dengan saya diajak ngobrol, jawabnya seenaknya, kurang memberikan waktu dan sebagainya. Perasaan itu teh, jadi mohon maaf, ini sih teteh harus di-finishing dulu, harus diselesaikan dulu emosi teteh, keluarkan sampai habis, sampai finish. Setelah itu bismillah, ada insight dari Allah, ada petunjuk, ada aware, oh harusnya gini gitu kan, harus di situ. Karena jangan lupa teh, rumah tangga ini adalah ibadah. Kalau sudah tidak ada, dimulai dari ada sedikit-sedikit bukan ibadah, sedikit-sedikit adalah dosa. Kalau dibiarkan makin besar teh, waspada. Jadi cari solusi yang sesuai dengan perintah Allah. Pertanyaan berikutnya dari Mojokerto. Apakah DEP bisa digunakan dalam self-love, dalam psikoterapi Islam? Mungkin pertama harus tetap di-releasing dan di-finishing oleh DEP. Lakukan live review terapi, lakukan timeline terapi, lakukan emotional imagery, lakukan surrender yang spiritual, sehingga kalimatnya ya Allah saya pasrah. Kemudian ketuk energi psikologinya disebut dengan tapping. Lakukan ini terus-menerus dengan mengungkap semua hal yang ada dalam diri kita, pikiran, perasaan, apapun, karena pikiran, perasaan tidak pernah ada yang salah, apalagi sampaikannya pada Allah, terus-terusan sampaikan sampai kita mengalami kelegaan yang luar biasa. Maka setelah itu self-love akan muncul dengan sendirinya, bukan sesuatu yang kita arahkan, kita rancang, kita paksakan. Jadi self-love, bismillah, insya Allah akan muncul dengan sendirinya ketika sudah melakukan DEP terapi. Oke, pertanyaan webinar 8 Oktober 2025 sudah saya jawab ya. Buat kalian yang mau nanya, tulis di komentar ya.